Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan GKI Salatiga, Sabtu 14 Januari 2023 bersama saya Sriono Sudarso. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah yang penyayang dan Maha Pengasih, saat ini sebelum kami melakukan aktivitas keseharian kami, izinkanlah dan layakkanlah kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila firman-Mu selalu menjadi dasar dan pelita bagi kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan pagi ini berjudul Menahan Diri. Adapun nats Alkitab yang mendasari renungan diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Rakyat hanya diam dan tidak membalas sepatah kata pun, karena perintah raja yang mengatakan, janganlah menjawab dia. Bila kita membaca cerita tentang Raja Hizkia, dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan 37 kita dapat melihat bahwa utusan Raja Asyur melontarkan kata-kata ejekan terhadap orang-orang Israel saat mereka mengepung Yerusalem. Mendengar hal itu, orang-orang Israel menjadi gentar, tawar hati dan nyaris putus asa. Kata-kata celaan dan ejekan yang dilontarkan orang Asyur ini bukan hanya melukai, tetapi juga sangat merendahkan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka mengatakan, sesembahan bangsa lain takkan punya kemampuan melawan orang-orang Asyur, termasuk sesembahan bangsa Israel. Meski demikian, Raja Hizkia memerintahkan rakyatnya untuk diam, tak membalas. Pada saat itu orang-orang Israel mampu menahan diri untuk tidak membalas setiap celaan dan ejekan yang ditujukan kepada mereka dan menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan. Kalau kita baca lebih lengkap dalam pasal 19, dijelaskan bagaimana upaya Raja Hizkia mohon belas kasihan Tuhan tentang nasib bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa Raja Hizkia melalui hambanya Nabi Yesaya. Maka Tuhan pun turun tangan membela umatnya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Raja Asyur pun juga terbunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa banyak belajar dari cerita bagaimana Raja Hizkia dalam menghadapi orang-orang Asyur. Dalam kehidupan keseharian, saat kita disalahpahami atau dicurigai, difitnah, dicela, diejek, bahkan direndahkan, biasanya kita cenderung untuk berusaha membela diri atau membalas untuk membenarkan diri kita. Ini adalah respon yang seringkali muncul secara otomatis. Kadang-kadang kita tidak memahami dan tidak mengerti sepenuhnya apa sih yang melatar belakangi dan menjadi motivasi dari tindakan seseorang terhadap kita. Tapi bagi kita lebih mudah untuk menghakimi mereka. Bagaimana sikap kita menghadapi perlakuan buruk seperti itu? Janganlah kita melawan dan membalas perlakuan buruk dan tidak adil dengan perlakuan yang sama buruknya. Janganlah biarkan emosi menguasai kita, tetapi sebaliknya kita harus mengendalikan emosi kita agar tidak melakukan hal-hal yang memalukan Tuhan dan menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Dalam kehidupan ini ada satu masa di mana kita perlu menahan diri, berdiam diri, membawa masalah ke dalam doa, meminta hikmat dari Tuhan apa yang perlu kita lakukan.
dan membiarkan Tuhan bekerja menolong kita. Tak perlu mereka-reka bagaimana Tuhan menolong kita. Percayalah, Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Adil. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pada pagi ini. Terima kasih untuk firman yang pulih menguatkan iman kami. Berikanlah kami hikmat agar kami dalam menghadapi setiap permasalahan dapat menahan diri, dapat menahan emosi, dan membawa masalah ini ke dalam doa. Dan biarlah kami belajar mempercayakan kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan menolong. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Salam sehat dan semangat. Tuhan memberkati.